Terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para hadirin semua. Yang terhormat guru besar, senior, guru-guru saya di sini dan juga para sejawat semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi ini. Nah, baiklah. Untuk menyingkat waktu, kita masuk pada sesi ke-9 itu dengan topik itu symptomatic therapy to increase quality of life patient in with respiratory problem. Ya, pembicara pertama adalah Dr. Gurmeet Singh, SPPD KP. Beliau sekarang menduduki sebagai Kepala Divisi Respirologi dan Critical Ill bagi Departemen Penyakit Dalam RSDM FKUI. Pendidikan beliau menamatkan S1 di UKRIDA tahun 1957 dan SP1 FKUI tahun 2010 dan menyelesaikan konsultan pulmonologi di FKUI tahun 2016. Untuk menyikat waktu kepada Dr. Gurmeet, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Rosa. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih juga kepada PT Farmasolindo atas support untuk sesi siang hari ini dan terima kasih sejawat yang masih bersedia mengikuti sesi simposium sampai akhir. Jadi saya mendapat tugas untuk membawakan tata laksana mengenai insomnia. Dr. Rosa, topiknya ini insomnia pada pasien dengan COPD. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Seva dan juga Dr. Arto ya mengenai COPD, tadi mengenai penggunaan device ya dan juga teknik menggunakan device-nya itu seperti apa. Salah satu faktor yang kita harus evaluasi juga masalah insomnia ya. Insomnia bukan hanya pada pasien COPD ya, namun pada semua pasien yang datang berobat ya, baik ke SPPD atau mungkin ya ke spesialis paru atau ke bagian lain, harus dievaluasi ya masalah insomnia, kecuali Dokter Samsirun, Dokter Setia Putra mungkin saat awal ya nggak perlu tanya masalah insomnia karena pasiennya sudah terintubasi ya. Jadi sebagai pembukaan ya COPD, beberapa faktor resiko mulai dari usia, jenis kelamin ya dan ada riwayat perokok. Nah, ini yang paling sering walaupun non perokok juga sering juga ya menderita COPD. Ada penelitian di RSCM ya yang dilakukan oleh salah satu PPDS dan di Persahabatan juga pernah dikerjakan. Itu mereka melakukan spirometri pada sopir mikrolet ya dan dipisahkan tuh ada yang merokok ada yang tidak ya, ternyata kurang lebih sama itu ya. Jadi yang tidak merokok juga ada tanda-tanda COPD ya, dan juga ada faktor genetik ya, defisiensi alfa-1 antitrypsin. Kalau dahulu saya selalu berpikir bahwa ini pemeriksaan tidak bisa dikerjakan untuk pasien-pasien di Indonesia ya. Ternyata ada pasien saya, satu pasien datang ya dengan TB ya. Awalnya belum terdiagnosa TB, kami duga dia defisiensi alfa-1 antitrypsin oleh karena di keluarga ada riwayat tersebut. Dilakukan pemeriksaan via Prodia ya, ternyata bisa dikerjakan dan dalam 1 minggu sudah ada hasil. Jadi faktor resiko, kemudian genetic factor kita evaluasi. Oleh karena prevalensinya itu masih tinggi, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Seva, Dr. Arto ya. Kalau di sini saya dapat sekitar 11,7%. Diagnosis masih dengan spirometri sebagai gold standar. Kita lihat ada obstruksi ya dari airflow ya, perbandingan atau rasio dari FEV1 ya per FVC kurang dari 80%, maaf 70%. Dan insomnia ya per definisi itu bukan hanya sulit tidur saja ya, tapi definisinya itu yang pertama untuk mempertahankan kualitas tidur yang baik juga ada gangguan, dan juga pasien itu ya tidurnya mungkin ya kalau diperlukan yang normal 6-7 jam, ini 2 jam tidur udah bangun lagi dan tidak bisa tidur kembali. Nah itu juga per definisi termasuk insomnia. Penyebabnya banyak ya, mulai dari kelainan genetik. Ya, kalau ini belum pernah dieksplor lebih jauh ya. Kemudian yang penting adalah medikasi. Ya, medikasi ini
kalau pasien datang ya, kalau pasien penyakit kronik medication ya, itu banyak ya. Jadi kita harus evaluasi ya sebagai salah satu penyebab insomnia ya. Beberapa obat contohnya kortikosteroid ya, pasien-pasien imunokompromis yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang, pasien hipertensi yang menggunakan beta blocker, alpha blocker ya, atau pasien menggunakan ACE inhibitor. Kalau nanti datang dengan keluhan, misalnya kita tanyakan ya, apakah ada insomnia atau tidak. Nah, selain kita sebelum memberikan obat, ya, contohnya obat ya untuk memperbaiki kualitas tidur, ya, kita harus tanya juga obat-obat yang digunakan apa saja. Kalau ada steroid, ya kita harus diskusikan dengan DPJP yang memberikan steroid, diskusikan dengan pasien juga apakah dosis bisa dikurangi atau diganti gitu ya, termasuk juga untuk alpha blocker dan beta blocker. Jadi medikasi ini merupakan salah satu poin yang perlu kita diskusikan dengan pasien dan DPJP lain. Ada acute insomnia, ada juga chronic insomnia. Kalau untuk acute insomnia biasanya pengobatan ini tidak terlalu sulit ya, dan masih bisa ditata laksana oleh satu DPJP ya. Namun untuk kronik insomnia umumnya ini sulit ya, jadi tidak bisa hanya satu saja. Misalnya saya merawat pasien dengan kronik insomnia itu sulit ya, harus melibatkan multidisiplin ya. Biasanya saya melibatkan kalau tidak dari psikosomatik penyakit dalam atau dengan psikiatri ya, karena ini sulit ya, kronik insomnia sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kalau acute insomnia boleh ya dicoba kita berikan tata laksana dengan medikasi ya, obat-obatan. Dan juga ada beberapa teknik ya, non farmakologi terapi. Kalau tidak ada perbaikan, nah itu kita harus konsul ya ke bagian lain. Tapi sebagian besar pasien sih biasanya datang dengan kronik insomnia oleh karena sudah diberikan obat ya, apakah dia beli sendiri atau nanti obat dari dokter lain yang memberikan. Insomnia yang diatasi ya, selain akan memperburuk kondisi penyakit dasar ya, termasuk kualitas hidup nanti akan berkurang ya, dan juga pasien terganggu nanti dari memori ya, daya pikir apa semua, banyak penyebab ya akibat insomnia yang tidak teratasi atau tidak terscreen secara baik. Jadi pasien datang ya, pasien dalam chronic medication. Nah itu harus kita screening ya, selain masalah nutrisi ya atau konsumsi compliance obat-obatan. Mohon mulai saat ini ya insomnia juga kita harus screening. Kalau yang sudah mulai screening pasien dengan insomnia ya bagus, kalau yang belum ya silakan mulai saat ini kalau bisa kita screen juga masalah insomnia pada pasien. Nah untuk insomnia pada COPD, ya pasien COPD kalau kita tidak men-screen ada tidaknya insomnia akan menyebabkan berbagai macam komplikasi ya. Kalau di sini dilihat dari penderita nanti dari saluran nafas ya sampai pada ujung akhirnya akan menjadi hipoksemia. Dan juga akibat dari COPD ya ada beberapa faktor yang menguntungkan ya dan juga faktor-faktor yang merugikan ya pada pasien COPD yang pada akhirnya akan menyebabkan nanti pasien masuk ke dalam sindrom ya, obstruktif sleep apnea syndrome. Jadi pasien-pasien COPD ini sangat penting ya, dan juga survival dan juga ekseserbasi ya, kejadian ekseserbasi pada pasien COPD. Kalau pasien COPD datang nanti dengan ekseserbasi ya, selain kita evaluasi compliance dari si pasien dan juga salah satu faktor penyebab ekseserbasi yang paling sering dikatakan adalah infeksi ya, mohon kita evaluasi juga apakah insomnia ini merupakan salah satu penyebab ya ekseserbasi, karena dari slide ini dikatakan ya pasien COPD ya yang insomnia misalnya tidak tertreat ya, ini yang overlap ya, yang non overlap tanpa diberikan terapi oksigen itu survival dan kejadian ekseserbasinya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang mendapatkan tata laksana yang adekuat ya dengan CPAP. Dari penelitian ini juga mereka mengevaluasi ya screening pasien insomnia dengan baseline-nya COPD ya, mereka untuk mengetahui adanya prevalence ya. Di sini didapatkan 27% ya, 27% dari partisipan yang mengikuti penelitian ini ya COPD ternyata menderita insomnia ya, dan juga dikaitkan dengan kualitas hidup yang rendah dan juga pola tidur ya, terutama pada malam hari ini kurang ya. Dan juga dari penelitian ini konklusinya adalah yang penting kejadian insomnia ini adalah
sangat banyak ya didapatkan pada pasien dengan COPD, dan di sini bisa dilihatkan beberapa hal ya yang dapat terjadi. Jadi kalau pasien nanti dengan COPD kita tidak screen ya masalah insomnia ya, sehingga ada beberapa hal yang akan terjadi. Kalau yang di sini yang penting adalah mental health ya, mental health-nya itu akan terganggu. Jangan kita hanya fokus nanti masalah psikiatri gitu ya, ternyata yang penyebab dari mental health adalah masalah insomnia. Dan juga beberapa faktor ya signifikan kalau di sini untuk penggunaan oksigen ya, justru penggunaan oksigen dibandingkan dengan smoking ya, merokok dan juga cemas ya, itu terbalik ya. Kalau penggunaan oksigen yang baik itu akan mengurangi ya kejadian insomnia pada pasien COPD. Nah, untuk tata laksana insomnia ya, ada beberapa terapi non farmakologik yang dapat digunakan. Yang pertama, kita harus memberikan ya tata laksana yang adekuat untuk penyakit dasar si pasien. Kemudian dilakukanlah beberapa terapi yang bisa kita kerjakan bersama DPJP lain ya, misalnya dengan relaxation therapy ya, kemudian CBT biasanya diberikan oleh psikiatri dan juga psikosomatik penyakit dalam. Ya, apabila belum bisa mengatasi masalah insomnia baik dengan non farmakologi terapi, baru masuk nanti ke farmakoterapi. Dan juga penyakit dasarnya harus diberikan perhatian ya. Jadi pasien misalnya ya masih merokok, konsumsi alkohol, edukasi ya untuk berhenti walaupun sulit ya, tapi kita harus tetap ya mengedukasi saat pasien nanti datang berobat, kita mengedukasi. Kembali lagi jangan lupa mengevaluasi obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien ya, antara lain steroid, alpha blocker, beta blocker, dan juga apabila ya kita evaluasi mungkin ada gangguan masalah psikiatri ya silakan nanti bisa dikonsultasikan ke bagian atau sejawat psikiatri. Terapi non farmakologik ya harus kita utamakan ya, terutama pada acute insomnia ya, acute maupun kronik insomnia, non farmakologi terapi ini harus dicoba ya. Jadi opsi pertama non farmakologi, baru nanti kalau tidak ada perbaikan ya kita masuk ke dalam farmakologi terapi. Jadi bukan misalnya pasien datang dengan insomnia langsung diberikan alprazolam, karena alprazolam ya paling sering itu ya medikasi yang diberikan pada pasien dengan insomnia ya, bukan itu, tapi dicoba dulu non farmakologi mungkin seminggu 2 minggu, kalau rasa nggak pede kita libatkan ya dari awal sejawat lain. Setelah itu tidak ada perbaikan, pasien minta untuk kontrol, baru masuk farmakologi terapi. Dari non farmakologi terapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya, terutama sleep hygiene ya. Jadi pasien yang tidak boleh ya dikerjakan adalah tidur pada siang hari ya. Ini diusahakan kalau misalnya tetap akan tidur mungkin tidak terlalu lama ya, bisa sejam gitu ya. Kemudian diusahakan ya jangan olahraga ya. Mungkin ini kalau pasien-pasien yang insomnia jangan ya, kalau memang hobi nge-gym jangan nge-gym langsung setelah 1 jam coba untuk tidur, susah ya. Yang bisa dilakukan adalah merubah ya pola tidur bangun ya, bangun tidur itu kalau bisa pada jam yang sama ya, dan juga tidur itu kalau bisa suasana penerangan di ruangannya juga jangan terlalu terang ya. Dan untuk psikoterapi ya yang dapat diberikan ya, ini kalau saya sih nggak memberikan ini ya, ini biasanya dengan sejawat psikosomatik atau psikiatri ya, mereka akan mengevaluasi beberapa psikoterapi yang bisa ya atau dapat dikerjakan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ya kualitas hidup ya, kualitas tidur, kemudian terbangun dari malam hari juga dapat dikurangi ya. Dilakukan non farmakologi terapi, belum ada perbaikan, baru masuk ke farmakologi terapi. Untuk farmakologi terapi banyak sekali pilihan obat ya, mulai dari over the drug ya, over the counter drugs ya, ini bisa ya. Kemudian yang paling sering adalah diresepkan yang benzodiazepin ya. Dan ini ada beberapa tipe benzodiazepin. Kalau di sini sepertinya alprazolam yang paling sering ya diresepkan. Kalau kita baca lagi itu alprazolam justru efek anti ansietasnya yang tinggi ya. Untuk efek sedasinya itu sedikit. Nah, untuk efek sedasi ada 3 obat yang paling bawah ya, nitrazepam, estazolam, nimantezepam. Untuk estazolam efek sedasi iya bagus, namun efek saat setelah menggunakan estazolam keesok harinya itu biasa kalau dari literatur dan juga kalau menanyakan ke pasien efeknya nggak bagus ya, artinya tetap merasa tidak segar. Nah, untuk nitrazepam dan nimantezepam ini ya ini lebih bagus ya untuk efek pasca ya
bangun gitu ya, pasca tidur ya, jadi keesok harinya tetap merasa fit ya. Nah, bagaimana? Apakah memilih nanti nimantezepam atau nitrazepam? Sedangkan kalau alprazolam ya itu udah tidak bisa ya digunakan untuk gangguan tidur karena efek anti-ansietasnya yang lebih banyak. Sedangkan untuk estazolam ya tadi udah saya sampaikan biasa keesok harinya perasaannya kurang enak ya. Dan untuk nimantezepam dan nitrazepam, ini mereka membandingkan kedua obat ini ya dan juga dengan placebo. Ya, nimantezepam sediaannya itu 5 mg ya. Dan mereka membandingkan juga yang sediaan 3 mg di sini belum ada, yang ada 5 mg. Nah, nitrazepam 5 mg placebo ya, mereka mengevaluasi ya kalau dilihat di sini memang efek dari nimantezepam dan nitrazepam kurang lebih hampir sama ya, namun di nitrazepam ini masih ada efek ya tidurnya terlalu lama ya, sedangkan kalau nimantezepam ya saya udah tanyakan juga ke pasien saya yang saya berikan nimantezepam itu bagus kualitas hidup ya, walaupun 4-5 jam dia tidurnya ya cukup baik ya. Dan hasil akhir dari penelitian ini bahwa nimantezepam dan nitrazepam ini sama ya dalam hal mempertahankan kualitas hidup, namun kualitas tidur, namun nimantezepam yang sediaan 5 mg ini lebih superior ya dalam waktu tidur, dan untuk nitrazepam biasanya lebih superior ya, terutama pasca bangun nanti ya, dia akan lebih rasa lebih nyaman. Dan dari penelitian ini juga mereka membandingkan, mereka melihat yang nitrazepam, nimantezepam terutama yang 5 mg ya, bahwa salah satu hal positif ya yang didapatkan dari nimantezepam adalah termasuk ya pasca tidurnya itu ya, pasien biasanya merasa lebih segar gitu. Dan nimantezepam saat ini sudah ada ya di BPOM dan sudah masuk ya 5 mg. Saya sudah beberapa kali ya memberikan kepada pasien saya yang mengalami insomnia. Beberapa efek samping yang harus diperhatikan ya, biasanya pada liver. Nah, ini pasien harus di screening jangan ada gangguan fungsi liver. Kemudian kalau setelah mengkonsumsi nimantezepam ada takikardi. Nah, ini juga harus di stop ya karena efek samping salah satunya adalah palpitasi ya, takikardi. Dan neuromuskular ya, biasanya ada nanti perasaan lemes juga. Jadi kalau udah ada efek samping tersebut sebaiknya dihentikan ya, tidak boleh diberikan pada ibu hamil ya, dan juga pada usia lanjut ya, ini juga harus digunakan. Yang awal adalah low dose. Kalau kurang dari 60 tahun itu ya 18-60 tahun boleh diberikan start 5 mg ya, sedangkan untuk usia lanjut diberikan setengahnya 2,5 mg ya sehari sekali. Ya onsetnya ya cepat ya 15-30 menit, walaupun pasien-pasien saya yang saya berikan biasanya memerlukan waktu 1-1,5 jam baru nanti bisa tidur ya, dan durasi memang di teori 3-8 jam ya. Nyatanya saya lihat pasien saya ya 5 jam aja udah cukup ya dia tidur, nanti bisa bangun lagi. Jadi tidur kualitas hidupnya bagus ya. Dan penelitian di luar juga mereka mengevaluasi ya mengenai pola ya meresepkan obat hipnotik sedatif ini, bagian mana yang paling sering ya meresepkan ya bagian hipnotik sedatif. Kalau dilihat di sini ya mereka mendapatkan bahwa memang untuk nimantezepam ya yang pertama adalah pasien yang sudah diberikan nimantezepam dibandingkan dengan obat-obat lain ya, yang ada di slide ini itu tidak pernah diganti obatnya, jadi pasien udah cocok dengan penggunaan nimantezepam ya. Dan bagian yang paling sering ya meresepkan nimantezepam justru kalau dari penelitian ini di Jepang ya adalah penyakit dalam ya. Bisa juga ya karena penyakit dalam ini biasanya merawat pasien dengan kondisi kronik yang banyak ya, jadi penyakit-penyakit kronik. Dan juga dari penelitian ini memang mereka mendapatkan bahwa untuk meresepkan benzodiazepin ya masih aman ya untuk pasien-pasien baik penyakit dalam maupun non penyakit dalam ya, dibandingkan dengan obat-obatan ya golongan melatonin dan lain-lain. Dan efek benzodiazepin ya pada pasien PPOK yang mengalami insomnia memberikan dua efek positif ya. Yang pertama adalah lama tidurnya itu lebih bagus ya, dan juga efisiensi ya dari atau kualitas tidurnya juga ini lebih bagus dibandingkan dengan kelompok yang diberikan placebo ya. Bagaimana penggunaan long term ya, long term penggunaan hipnotik sedatif ya, memang diharapkan pasien baik PPOK maupun non PPOK ini tidak menggunakan
long term ya, hipnotik sedatif ya. Namun dari penelitian ini ya, termasuk mereka mengevaluasi ya nimotazepam, memang semua obat yang diberikan itu akan digunakan untuk jangka yang panjang ya. Dilihat memang di sini bisa sampai 12 bulan bahkan pasien menggunakan hipnotik sedatif. Jadi kalau nanti pasien ya udah ada menggunakan, kita lihat udah jangka panjang, ya sebaiknya kita libatkan juga ya bagian lain gitu. Karena dari penelitian ini ada beberapa faktor ya, yang berpengaruh untuk kejadian atau ketergantungan ya, adiksi penggunaan hipnotik. Di sini mereka salah satu faktor adalah penggunaan antidepresan ya, kombinasi. Jadi sebaiknya dihindari, dan usia lanjut ya, dan juga dosis hipnotik sedatif ya, kalau bisa tidak diberikan dalam dosis yang besar ya, karena semua faktor ini mulai dari kombinasi antidepresan, ya, kemudian usia lanjut, dan dosis tinggi dari hipnotik ini merupakan faktor-faktor ya, yang akan menyebabkan pasien-pasien ini akan menjadi adiksi ya terhadap penggunaan hipnotik sedatif. Jadi beberapa faktor ini kita harus evaluasi ya, dan juga harus mengedukasi kepada pasien dan keluarga. Nah, ini ada beberapa hipnotik sedatif yang bisa digunakan, tapi saya belum begitu pengalaman untuk obat-obat ini ya. Biasanya bagian neurologi dan juga bagian psikosomatik, penyakit dalam, dan bagian psikiatri ya, yang lebih sering meresepkan obat-obat ini. Jadi sebagai konklusi ya, jadi pasien ya, walaupun pasien PPOK atau pasien lain ya, mohon sebelum pasien yang menginfokan bahwa sulit tidur ya, kita sebagai klinisi juga harus ya mengevaluasi. Bukan hanya masalah nutrisi ya, atau misalnya PPOK sesak gitu yang kita evaluasi, namun masalah tidur juga merupakan salah satu poin penting yang perlu dievaluasi. Sebelum memulai terapi farmakologi ya, bisa dicoba beberapa terapi atau langkah-langkah non farmakologi ya. Kita bisa mengedukasi pasien untuk mencoba beberapa hal tersebut. Sudah diberikan terapi non farmakologi ya, farmakoterapi, belum ada perbaikan ya, bisa kita langsung diberikan ya, atau meresepkan pasien hipnotik sedatif. Dan hipnotik sedatif tadi yang pilihannya adalah benzodiazepin ya, ada banyak opsi, bukan alprazolam ya. Sekali lagi, alprazolam efek anti ansietasnya yang paling besar, bisa nitrazepam, nimotazepam ya. Dan tadi dari hasil penelitian yang kedua obat ini sama, walaupun efek dari nimotazepam itu lebih bagus ya, karena pasien nanti pasca tidur ya, jadi bangun keesok harinya ini akan lebih segar gitu ya, kalau dari beberapa pasien yang saya dapat informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Dr. Gurmet. Terima kasih Dr. Gurmet atas presentasinya yang cukup jelas. Ya, mungkin ini sebenarnya masalah insomnia ini banyak kita temukan di praktek kita sehari-hari, tapi mungkin sering terlupakan untuk kita mengevaluasi kepada pasien. Seperti tadi dikatakan bahwa pasien-pasien PPOK kita sudah pasien kepatuhan minum obat sudah mungkin ya. Kemudian tapi kita lupa mengevaluasi kualitas tidur atau waktu tidurnya. Ya, mungkin ini juga akan mempengaruhi nanti kualitas hidup pasien. Ya, mungkin untuk berikutnya kita panggil pembicara kedua. Pembicara kedua pada sesi ini adalah Dr. IGD Ketut Saji dan Nadiasa SPPDKP dengan judul Clinical Management in Advanced Lung Cancer. Kepada Dr. Saji kami persilakan. Dr. Saji menamatkan dokter umum di FK Universitas Udayana tahun 1994, kemudian menamatkan SP1 juga di sana di Udayana, dan menamatkan konsultan pulmonologinya di FK 4 tahun 2018. Beliau sekarang menempati posisi sebagai staf divisi respirologi dan critical ill di Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Sanglah FK Universitas Udayana. Kepada Dr. Saji kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Rosa sebagai moderator. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua, yang terhormat para guru besar, senior-senior kami di Jakarta dan sejawat sekalian dan para peserta yang saya hormati.
dalam kesempatan ini saya terima kasih pada panitia untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang clinical management of pain in advanced lung cancer. Jadi umumnya memang pada pasien-pasien kanker yang stadium lanjut itu memang memberikan keluhan-keluhan yang cukup banyak, gitu ya. Jadi yang cukup banyak akhirnya memang memiliki kualitas hidup yang kurang bagus, ya. Jadi kanker paru ini memang suatu kanker yang kematiannya cukup tinggi, ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan kanker-kanker lainnya, bahwa kanker paru paling cepat ya kalau kita dan kejadiannya pun saat ini ya, di rumah sakit kami misalnya di Rumah Sakit Sanglah di Prof Murah, kunjungan yang paling tinggi sekarang itu adalah kanker paru ya. Atau mungkin karena BPJS semua kanker paru harus dirujuk ke mungkin di Padang seperti itu juga dokter. Ya, jadi sesungguhnya sekarang kanker paru yang kalau di poliparu yang banyak. Dan kalau kita lihat laporan WHO ya, ini estimasinya sekitar 2,2 juta kasus baru dan kematiannya mencapai 1,8 pada tahun 2020. Kanker paru itu memang sebagian besar adalah yang non-small lung cancer ya, sebagian besar memang apa namanya di dua ya small cell dan non-small cell lung cancer. Namun pada praktis klinis kita memang sering menemukan pasien-pasien yang sudah dalam keadaan lanjut ya, kita diagnosa dalam keadaan lanjut. Jarang kita temukan dalam kondisi stadium 1 misalnya jarang, tapi lebih banyak pada stadium 3B, stadium 4 yang merupakan kasus-kasus yang sudah lanjut tentunya. Dengan kasus-kasus yang begini, maka simptomnya juga akan lebih berat sehingga akan menurunkan kualitas hidup pasien kanker paru. Kemudian kalau kita lihat apa saja gejala-gejala yang sering muncul pada pasien dengan kanker paru yang sudah lanjut, ya biasanya memang ditemukan nyeri ya, ini nyeri memang termasuk gejala yang sering, kemudian sesak, batuk gitu, ya. Jadi memang beberapa hal bisa menyebabkan karena adanya kompresi di saluran napas, adanya infiltrasi ke dinding dada gitu ya, ada efusi perikat, efusi pleura, itu gejala-gejala itu, hal itulah yang kita harus tangani dengan sebaik-baiknya. Memang akhirnya kita harapkan dengan kita semua baik itu simptomatik dan memberikan terapi sistemik kemoterapi atau operasi pada kasus-kasus yang memungkinkan untuk itu. Tapi kalau kita tahu bahwa pasien ini adalah pasien yang sudah lanjut, maka umumnya sesungguhnya performance status pasien itu kurang bagus ya. Jadi kalau performance statusnya kurang bagus, maka yang penting mungkin yang dilakukan adalah secara support terapi atau simptomatik terapi. Ya, kita harapkan dengan pemberian terapi simptomatik, kita harapkan gejala akan membaik, ansietas dan depresi akan membaik juga, diharapkan kualitas hidup dan semakin lebih baik. Ya, itu memang kendalanya adalah memang pasien-pasien dengan performa yang tidak baik ya, tentu yang kita bisa harapkan adalah support terapi dan simptomatik terapi. Nah, kalau kita lihat penyebab nyeri pada pasien-pasien dengan kanker paru yang sudah lanjut ya, secara bisa oleh karena lokal tumor di dalam paru-paru, di dalam torak, itu bisa adanya kompresi daripada saluran napas, ada infiltrasi dari dinding dada ke dinding dada ya, ke pleura itu biasanya memang kalau sudah iritasi nyeri ya, pleuritic pain, ada inflamasi di situ, ada inflamasi ke mediastinum, ada obstruksi, gitu ya, hipoksi perikat, ya itu yang lokal di torak, ada pleural disease dan bisa saja memang ada infeksi juga. Di samping itu yang metastase, jadi yang brain metastase ke kepala, ke tulang itu memang sering ya, jadi metastase tulang itu sangat nyeri biasanya dan kasus-kasus seperti ini sesungguhnya sering datang bukan kita ke bagian paru tapi datangnya ke ortopedi misalnya, ke neurologi, karena dia nyeri di tulang belakang gitu ya, jadi itu yang bisa. Tapi juga bisa oleh karena terapi ya, jadi terapi yang mengindus nyeri misalnya kemoterapi,
radioterapi itu biasanya yang sering yang saya temukan adalah radioterapi, dan tentu post terapi operasi juga bisa menjadi penyebab daripada nyeri pasien dengan stadium lanjut. Nah, ini kalau kita klasifikasikan daripada nyeri di dalam lung cancer, memang ada yang tipenya yang disebut dengan nociceptic ya. Jadi melalui aktivasi daripada reseptor nyeri, prosesnya seperti itu. Kemudian ada yang nociceptic dibedakan menjadi somatik dan visceral. Kemudian ada neuropathic pain yang adanya lesi somatotropik dan nervus. Ada yang terapi nyeri yang terjadi akibat terapi, dan adanya breakthrough pain. Ya, ini memang kejadian-kejadian nyeri yang episodik, yang unpredictable, yang sering muncul berat walaupun nyeri, dan ada seperti mendadak muncul gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan breakthrough. Dan kalau dia nociceptic yang somatik itu biasanya bisa disebabkan oleh tumor infiltrasi di otot, di fascia, di tulang gitu ya. Jadi yang somatik, sedangkan yang visceral itu memang umumnya oleh karena infiltrasi ke pleura dan difusi pleura. Jadi kalau neuropathic pain itu memang sering pada infiltrasi ke plexus, ke peripheral, ya, ke chest wall mass, biasanya seperti itu, atau ke bagian adanya saraf yang, dan biasanya gejalanya adalah dia terasa terbakar, ada rasa kesemutan seperti itu. Ya, ini ada nociceptic, terus neuropathic, berkaitan dengan terapi, dan breakthrough pain. Nah, bagaimana prinsip manajemen nyeri pada kanker paru ya? Pada secara umum tidak berbeda dengan kanker secara umum. Ya, pertama kali memang kita harus mengakses ya, mengkaji nyeri itu, ya. Apa kira-kira nanti penyebabnya, kemudian bagaimana karakteristiknya. Tapi dalam rangka kita mengobati PIN dalam nyeri kanker itu memang yang terpenting yang kita harus ketahui adalah ini ya, intensitas daripada nyeri. Apakah nyeri itu termasuk ringan, sedang, berat? Ya, itu mungkin penting dalam kita akan memilih terapi. Ya, apakah nanti seperti yang saya kira, apakah ada neuropathic pain, apakah terkait dengan depresi, misalnya terkait dengan kecemasan, itu juga perlu kita nilai. Oleh karena mungkin kita akan mengkombinasi terapi analgetik dan mungkin terapi-terapi ajudan lain. Ini memang salah satu beberapa cara untuk memastikan apakah seseorang memiliki nyeri yang ringan, sedang, dan berat. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan non-recreating skull, gitu ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, jadi 0 itu memang tidak nyeri, kemudian 1, 2, 3 itu ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri sedang, sedangkan kalau nilainya dapat 7 sampai 10 maka kita kategorikan sebagai nyeri berat. Nah, itu yang kita untuk. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan intensitas nyeri ini, maka bagaimana dasar farmakologi prinsip? Kira-kira di antara sejawat sekalian senior sudah banyak yang tahu dengan dari WHO 3-step analgesik ini. Ya, kalau step pertama memang kalau pasien-pasien dengan nyeri yang ringan bisa menggunakan terapi non-opioid, ya, atau ditambah atau tidak dengan terapi ajudan. Apabila kita temukan pada step 2, atau kalau step 1 setelah kita obati ternyata pasiennya tidak membaik, maka kita lakukan step 2. Biasanya kita pergunakan adalah opioid lemah, ya, juga bisa dikombinasi dengan anti nyeri yang non-opioid atau terapi-terapi ajudan lain sesuai asesmen kita. Kemudian kalau dia tetap memberat, belum membaik, maka kita bisa naikkan ke step berikutnya ke opioid kuat, strong opioid, juga dikombinasi dengan bisa dikombinasi dengan opioid dan terapi ajudan. Nah, ini kira-kira contoh gitu ya, mungkin kalau misalnya kita mendapatkan ringan, mungkin yang kita berikan bisa paracetamol,
Ya, biasanya dosis yang kita berikan adalah bisa 1 gram setiap 4 jam. Ya, kalau misalnya ini tidak membaik ya, ini bisa di stop atau tetap diberi tapi dikombinasi dengan kodein. Kalau kita pakai kodein, kita start dosisnya 30 sampai 60 ya, misalnya 30 setiap 4 jam juga. Ya, kalau ini misalnya gagal ya kita bisa langsung ke opioid yang kuat, yaitu biasanya kita pakai yang dapatkan biasanya di rumah sakit kami ya morfin ya. Jadi ini obat. Tapi juga tidak selalu harus mulai dari, tapi kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau pasien kita temukan dalam step 3 mungkin kita langsung bisa memberikan opioid yang kuat. Ya, jadi mulai saja dengan tidak harus 1, 2, 3 dulu. Gitu. Oleh karena bagaimanapun juga nyeri itu adalah harus cepat hilang itulah kira-kira. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang nyeri itu kan menjadi tanda vital yang kelima. Harus selalu pasien masuk rumah sakit itu harus ditanya nyeri. Kan? Jadi sesungguhnya pasien kalau bisa tidak pernah nyeri. Asal ada nyeri harus kita obati. Ya, kita kaji apa penyebab nyerinya kalau mungkin. Tapi kalau pada nyeri kanker saya kira memang ya opioid. Ya, kalau dia sudah berat ya kira-kira morfin salah satu menjadi pilihan, atau kalau dia yang sedang kodein kita bisa berikan. Ini saya kira prinsipnya sama saja. Ini kalau kita lihat ESMO ya, jadi ingredient dari ESMO kalau dia ringan memang sama ya, prinsipnya adalah penggunaan paracetamol atau non NSAID yang lain. Kalau misalnya kita reses nyerinya, tapi nyerinya masih tidak terkontrol ya kita naik ya opioid. Kalau belum terkontrol kita juga tetap memberikan yang strong. Kemudian terus kita evaluasi gitu, kalau ada side effect misalnya atau persisten mungkin kita bisa merubah jenis opioid, atau kalau ada efek samping mungkin kita harus, atau kalau ada breakthrough pain ya mungkin kita harus tambahkan juga obat sehingga nyeri bisa kita atasi dengan lebih segera. Nah ini, jadi obat-obat yang umum dipakai pada pasien-pasien dengan nyeri pada kanker, saya kira memang seperti yang saya sampaikan ya, di sini sudah paracetamol, non-steroid bisa ibuprofen ya. Kalau paracetamol itu biasanya 1 gram setiap 4 jam, dosis maksimalnya adalah 4 gram ya. Jadi kalau kodein ini pemberiannya biasa 30-60 mili, maksimum dosisnya adalah 240. Nah ini kalau morfin saya kira bisa mulai dari 10 mili gitu ya. Tapi memang ada beberapa guideline juga menyebutkan memulai lebih rendah gitu ya pada pasien-pasien yang ini. Karena lebih rendah, kalau bisa lebih rendah lebih baru kita naikkan titrasi kemudian sampai nyeri bisa diatasi. Nah, baru kita konversi dengan yang slow release misalnya atau yang apa. Ya, ini obat-obat yang untuk analgetiknya, di samping itu juga obat-obat ajupan yang saya seperti antidepresan ya, yang mudah kita dapatkan ya kayak amitriptyline ini ya. Jadi biasanya dosisnya 10 sampai 12 mili setengah ya, karena kesediaannya ada yang 25 mili. Biasanya kita berikan 12 setengah, tapi ini dosis maksimalnya sampai 75 mili. Ya, antikonvulsan juga bisa diberikan gitu ya, seperti gabapentin kalau dia memang neuropathic pain, dan juga steroid ya, jadi sebagai terapi ajupan. Ya, tapi yang umum kita pakai yang pengalaman kami juga di rumah sakit dan mudah ya masuk di BPJS bisa dapat gitu. Jadi saya kira memang paracetamol, kodein, morfin itu tersedia dengan. Nah, prinsip penggunaan analgesik gitu ya. Jadi prinsipnya diharapkan memang kalau kita mengatasi kanker ya kan obat by mood gitu ya, by the clock, for the individual, dan with attention to detail. Pasien-pasien kita harapkan memang memberikannya secara oral ya, kalau bisa oral, kecuali memang ada kontraindikasi misalnya pada
kan ya. Jadi bisanya kita berikan oral, jadi pasien-pasien kita berikan oral. Jadi by the clock adalah kita pastikan waktu pemberiannya. Kalau kita menggunakan kodein misalnya, mungkin kita berikan setiap 4-6 jam, pastikan. Kalau morfin misalnya yang kerja cepat mungkin setiap 4 jam gitu ya. Kalau kita menggunakan yang sustain release mungkin setiap 12 jam. Tapi kalau terjadi bangkit-bangkitan nyeri bisa kita berikan lagi. Ya juga secara individual gitu ya. Kadang-kadang masalah itu adalah masalah yang emosional, sensasi. Mungkin hal-hal yang terjadi individual juga perlu dipertimbangkan. Ada depresi tidak ya. Dosisnya juga mungkin berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi memang perlu pendekatannya juga secara individual. Dan secara idealnya kita mungkin memang selalu harus mencatat dengan baik. Jadi obat-obat yang diberikan, berapa dosis, sehingga nanti kita akan bisa mencatat berapa kebutuhan seseorang terhadap dosis obat dan pemberiannya setiap kapan, sehingga kita bisa menilai dengan lebih baik. Memang nanti setiap kita berikan obat, kita harus setiap hari setidaknya mereses apakah pasien sudah cukup obatnya, dirinya sudah dekat, maka bisa kita lanjutkan dan selalu kita harus ses. Nah ini contoh saja sesungguhnya ya, bagaimana kita memulai memberikan opioid kuat ya. Biasanya contohnya ini morfin gitu, jadi kalau kita menggunakan secara oral seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sebisanya kita pakai oral, ini morfin oral kerja cepat ya, jadi kita biasanya memberikan setiap 4 jam, sekarang biasanya setiap 4 jam, dan gitu, jadi baik diberikan secara reguler dan bisa diberikan kalau ada bangkitan tadi gitu. Ya, umumnya kalau kita lihat pada jurnal ini memang dia memberikannya mulai 2,5 gitu ya, setiap 4 jam. Dan bisa diakses artinya bila perlu seperti tadi ada bangkitan breakthrough bisa diberikan juga dengan dosis yang sama. Tapi kalau misalnya ada kelainan-kelainan seperti gagal ginjal gitu, ada pada pasien dengan orang yang usia tua mungkin dosis bisa dikurangi. Tapi memang juga ada beberapa gini menyampaikan ada yang memberikan mulai dengan 5 mili misalnya, ada juga pikiran. Tapi beberapa guideline memang dosis yang diharapkan dosis yang lebih rendah untuk memulai pada yang naik ya. Jadi kecuali kalau pasiennya mungkin sudah dapat kodein dulu tidak membaik, maka dosis bisa dimulai lebih awal. Ya saya kira itu memang selalu dievaluasi setiap hari, misalnya masih memerlukan kita tingkatkan dosisnya bisa sampai 30-50%, ya kita evaluasi lagi, sehingga kita mendapatkan dosis yang membuat pasien itu sudah tidak memberikan keluhan, gitu ya. Jadi artinya nyerinya sudah baik, makanya kalau misalnya nanti sudah cukup obat seberapa miligram dia dapat, kita bisa switch ke sustain release ya. Jadi itu sehingga pasiennya bisa menggunakan obat yang lebih sedikit. Nah ini misalnya saya katakan tadi kalau misalnya pasien menggunakan morfin 10 mg setiap 4 jam dan ternyata memang tidak ada toksisitas, jadi tidak ada efek samping yang berarti kalau kita mau mengkonversi ya, jadi kalau dia menggunakan 10 mg setiap 4 jam berarti dia akan menggunakan 60 mg sehari. Ya, jadi kita dapat 60 mg sehari, maka kalau dari awal kita menggunakan yang immediate release, kemudian kita konversi ke modifier release atau yang sustainable release, maka kita berikan yang dosis 2-30. Ya, saya kira ini sudah. Nah, jika bisa juga contoh menggunakan memulai dengan yang modifier release. Jadi pemberiannya setiap 12 jam gitu ya. Berikan 2 jam, tapi juga harus dikombinasi dengan pemberian yang immediate, terutama pada kasus-kasus di mana terjadi breakthrough time, ya. Jadi dosisnya juga, ya,
Nanti setelah 24 jam dievaluasi lagi, kalau masih sakit ya saya kira masih nyeri, saya kira masih dosis masih tetap bisa dinaikkan. Nah, ini sama juga seperti itu, pasiennya kalau misalnya kita konversi, nanti kalau misal pertama-tama dia menggunakan model 15 mili setiap 12 jam ya, 2 kali sehari, tapi tetap memang juga dibutuhkan obat untuk ya, jadi ada nyeri misal tiba-tiba ya kita berikan morfin 5 mili, jadi kalau kita melihat ini maka dosis juga harus ditingkatkan sekitar 50 ya, kalau kita lihat 15 kali 15, kemudian 4 kali dia diberikan 4 mili 5 mili, berarti 20 ditambah 30 maka 50. Ya, maka dosisnya nanti naik menjadi 2 kali, jadi 25 mili ya, karena 62 mili. Untuk pain-nya juga harus naik setengahnya ya, 7,5. Ya, kita tetap setiap nanti dievaluasi lagi setiap 24 jam. Ya, saya kira itu memang saya kira kan tujuan daripada TTP itu adalah terus pasti memperbaiki, menghilangkan nyeri, pain control, ya juga tentu efek samping ya. Jadi kita harus pikirkan bahwa tidak terjadi efek samping harapannya, tapi kadang-kadang memang obat-obat seperti ini memang, dan harapan kita adalah meningkatkan kemampuan fungsional dan meningkatkan kualitas hidup. Itu saya kira tujuan dari manajemen. Jadi ini saya sampaikan adalah efek samping opioid yang... Maaf, Dokter Saji, waktu tinggal 3 menit. Ya, opioid yang kiat ya. Jadi ada konstipasi, ini nanti nausea, ini efek sampingnya. Mungkin konstipasi yang paling sering ini memang secara konkuren bisa diberikan laksatif. Nah ini juga mioklonis, halusinasi, ya sampai depresi. Tapi ini jarang ya sampai depresi kalau kita lakukan dengan baik. Nah, ini kodein ya, yang obat yang kita gunakan. Jadi memang ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini juga di semua guideline tetap kodein ini bisa dipergunakan untuk nyeri yang ringan sedang. Di Juknis Kemenkes juga kodein merupakan pilihan ya untuk terapi nyeri kanker. Nah ini juga perbandingan ya, ada juga menggunakan tramadol. Kalau kita lihat perbandingan antara dua obat ini, saya kira memang ya konstipasi lebih banyak pada yang kodein dibandingkan dengan tramadol, tapi tramadol mual muntahnya yang tinggi. Ya. Nah ini juga kalau kita lihat beberapa jurnal gitu, salah satu jurnal kalau effectiveness, safety dan toleritas pada kodein pada kanker pasien ini memang masih tetap bisa ditoleransi, ya masih efek samping bisa dimanage dengan baik. Jadi memang ada penelitian tentang perbandingan antara tramadol dan kodein ya. Jadi dari JAMA gitu ya. Kalau kita lihat efek sampingnya tidak terlalu, tapi ini memang perlu kehati-hatian juga sih. Jadi orang-orang yang pasien-pasien yang mendapatkan tramadol itu memang ternyata memiliki angka mortalitas yang tinggi dan pada kaliseper yang lebih tinggi dibandingkan dengan kodein. Ini juga kodein paracetamol ya, pada clinical pharmacosport secara umum memang bisa ditoleransi ya, berhubungan dengan paracetamol menunjukkan efektif dan safety gitu ya, prinsipnya seperti itu masih bisa ditoleransi. Kemudian keamanan dan efektivitas daripada kombinasi paracetamol, acetaminophen dan kodein pada treatment pada hal yang berbeda, saya kira juga ini masih bisa ditoleransi ya. Kemudian analgesia dan efek kodein dibandingkan dengan paracetamol dan setelah etraksi mandibular gitu ya. Jadi ini juga masih penggunaan kodein fosfat dengan paracetamol setelah ekstraksi lebih baik ya dibandingkan dengan yang tanpa paracetamol. Jadi kombinasi itu menjadi lebih baik. Ini juga komparatif analgetic efek daripada single dose preoperatif dan paracetamol dengan ibuprofen ya. Itu kalau kita lihat ini juga
respon gininya tidak tingkat, tapi lower pain intensitasnya itu lebih cepat didapatkan pada yang kodein dengan paracetamol dibandingkan dengan ibuprofen. Oke, sebagai take home point, jadi opioid terapi adalah suatu treatment pada kanker pain, saya kira pada nyeri cancer. Life threatening bisa bila digunakan dengan baik. Jadi prinsipnya adalah good palliative ya, orang kita pada kanker yang advance, saya kira memang tujuannya adalah palliatif. Penggunaan analgesik seperti kodein paracetamol adalah efektif untuk terutama pada akut maupun chronic pain ya. Terutama yang kalau nyeri-nyeri kanker yang berat, maka morfin menjadi pilihan ya, jadi opioid yang kuat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selamat siang dan terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Saji atas presentasinya yang cukup lengkap ya, menyeluruh tadi mengenai pemberian analgetik pada lung cancer. Mungkin untuk sesi berikutnya, untuk menghemat waktu kita langsung sesi diskusi. Ada waktu 10 menit untuk sesi diskusi. Kami persilahkan kepada para sejawat semua kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, mohon bisa langsung diarahkan, ditujukan kepada pembicara siapa. Ya, silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya dengan Wahyu Purnama dok dari Jakarta ingin bertanya kepada Dr. Gurmet. Kita ketahui bersama bahwa insomnia itu merupakan salah satu penyebab quality of life pada pasien kurang bagus ya dok ya. Tentu pasien-pasien kita itu insomnia pada pasien itu ada underlying disease yang dialami oleh pasien. Namun bila dalam suatu ilustrasi kasus pasien ini memang memiliki suatu penyakit sirosis hati kompensata, namun pasien ini sudah terapi antiviral dan memang ALT-nya pasien itu atau fungsi hatinya dalam kondisi normal, terkontrol. Pada pasien ini memang ada keluhan insomnia yang cukup mengganggu kualitas tidur pasien tiap malamnya. Apakah boleh kita menggunakan golongan obat benzodiazepin tadi dok, dalam hal ini nimetasekpam dok? Lalu yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama tadi, dalam trialnya nimetasekpam ini bisa digunakan dalam waktu 12 bulan. Apakah pada pasien seperti pada ilustrasi kasus tersebut, boleh kita berikan dalam waktu singkat saja, mengikuti dengan irama sirkadian dari pasien atau keluhan dari pasien tersebut dok? Karena kita ketahui bersama bahwa benzodiazepin itu kurang lebih mirip dengan steroid yang bisa kita lakukan tapering down karena ada efek withdrawal simptomnya. Mungkin demikian dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua dulu ya dok, baru dijawab apa jawab satu-satu dok? Nah ya, langsung kita jawab kepada Dr. Gurmet, kami persilakan. Terima kasih Dr. Rosa. Terima kasih Dr. Wahyu. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, gangguan hepar. Ya, pasien dengan masalah, tadi contohnya hepatitis, apakah bisa diberikan benzodiazepin, ya, terutama nimetasekpam. Jadi efek samping nimetasekpam ada masalah jantung, ya, takikardi, kemudian ke liver, ya. Di kepustakaan itu pada mereka mencantumkan masalah liver ada sedikit pembesaran dari hepar. Nah, gitu ya, sedikit pembesaran dari hepar. Mereka tidak mencantumkan gangguan enzim liver. Jadi yang SGOT, SGPT, bilirubin itu tidak ada masalah. Kalau saya sih pribadi, kalau misalnya pasien yang seperti tadi yang ilustrasi kasus Dr. Wahyu ya, sebaiknya kita koordinasikan juga dengan bagian hepatologi ya, gastrohepatologi, bahwa kami akan memberikan obat ini. Dan kalau misalnya ya di tempat ini kerja tidak ada gastrohepatologi, diberikan obat namun tidak jangka panjang. Ya, karena nimetasekpam itu tadi 12 bulan itu mereka mengevaluasi bahwa kebutuhan dosis nanti akan meningkat ya sampai 12 bulan. Namun
dari kepustakaan itu mereka menyarankan kalau nanti akan menggunakan Nimantazepam sebaiknya diberikan ya misalnya yang non usia lanjut itu 5 mg ya sehari sekali selama 4 minggu. 4 minggu kita harus evaluasi ulang ya kualitas tidurnya seperti apa. Dan tadi udah saya sampaikan kalau diberikan ya kualitas hidupnya perbaikan yang biasa saya edukasi ke pasien ya nanti kita kurangi seminggu 3 kali, kita lihat gimana ya dengan sleep hygiene. Diusahakan sih kalau bisa nanti pola tidurnya akan mulai terbentuk gitu. Namun kalau belum bisa, pasien saya juga langsung saya konsultasikan ke psikiatri atau psikosomatik untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi yang 12 bulan itu laporan dari Jepang. Jadi bukan disarankan, memang mereka melihat nanti polanya akan seperti itu, akan menggunakan jangka panjang. Tapi tidak diberikan untuk 12 bulan Nimantazepam. Dan untuk withdrawal syndrome ya kemarin ada juga pasien ya, jadi pasien HIV ya, TB HIV itu dirawat di ruang isolasi ya, TB. Nah, pasien awalnya menggunakan pengguna morfin ya, setelah heroin ya, setelah itu mereka berhenti dan menggunakan metamfetamin ya infonya ya. Dan kemudian hari kedua perawatan di RSCM itu perburukan ya dianggap bahwa ada perburukan infeksi ya atau ya perburukan lain ya saya info ya itu eskalasi antibiotik ini pengguna narkoba lah ya gitu ya. Jadi kemungkinan withdrawal syndrome coba di hold aja ya kita pantau ya klinis pasien sambil kita minta pendapat dari bagian psikiatri gitu ya. Dan diskusi kasus memang dari psikiatri menyatakan bahwa ini merupakan efek withdrawal syndrome, jadi bukan perburukan. Ya, withdrawal syndrome ya bisa terjadi, oleh karena itu sebaiknya penggunaannya tidak jangka panjang. Kalau yang nanti akan digunakan jangka panjang, ya kita libatkanlah disiplin lain ya, apakah psikosomatik, IPD atau psikiatri untuk pemantauan yang lebih ketat. Ya itu. Terima kasih, Dr. Bayu. Ya, mungkin untuk mengingat waktu mungkin ada satu penanya lagi, kami persilakan. Silakan dokter. Tes. Terima kasih Dr. Gurmet, Dr. Saji, terima kasih untuk moderator Dr. Roza. Izin saya bertanya, saya Dr. Rio dari Hermina Jatinegara. Kedua-duanya bahannya menarik sekali karena saya sendiri izin sharing di lapangan mungkin untuk pasien seperti contohnya pasien COPD itu sebenarnya kalau untuk sesak napasnya mungkin ada fasenya beliau sudah terbiasa seperti itu. Jadi dia udah punya oksigen sendiri, tapi memang ini yang dikeluhkannya. Jadi setiap hari mungkin istilahnya quality of life-nya tidak berkurang. Jadi terutama pada saat malam hari mungkin sesak ringannya juga menyebabkan beliau terbangun-bangun seperti itu. Nah, mungkin ini insight baru juga buat saya karena setiap misalnya kita punya pasien terutama COPD, jadi sering tuh kalau keluarga pasien orang tua saya nggak bisa tidur. Jadi tapi ada kalau terutama saya sebagai dokter umum pada dulu, kalau misalnya pasien sesak napas jangan dikasih terutama diazepam, bisa depresi susunan saraf pusat, jadi sehingga menyebabkan jadi sesak itu udah terpatri. Jadi kita istilahnya kadang quote unquote yang membiarkan dia udah PPOK juga sesak ringan pada saat saya jadi dokter jaga seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya insight baru ini dapat masukan. Kemudian untuk dokter Saji kurang lebih mungkin juga berbagi pengalaman. Saya juga punya guru panutan istilahnya, role model dulu di kebetulan seniornya dokter Roza juga, guru saya juga dokter KKV, beliau mesotelioma dengan kurang lebih beliau tersebut istilahnya tidak mau untuk menjalani pengobatan kemoterapi tersebut. Jadi beliau memilih untuk
jalan paliatif terapi. Jadi ya berulang-ulang dikeluarkan pleura, tapi memang yang akhir sampai di suatu saat tumornya itu membuat rongga dadanya itu lebih membesar. Bahkan untuk di fase tersebut beliau pun bersemangat gitu, tetap masuk, tetap memberikan pelayanan seperti itu dengan segala kekurangannya. Mungkin disitulah ternyata mungkin beliau mempunyai modal gitu untuk masalah pain cancer tersebut. Jadi akhirnya memang habis-habisan dok. Mungkin karena morfin ini terutama pain cancer nggak di semua rumah sakit gitu mampu kita akan memberikan pelayanan dengan asuransi BPJS terutama ya. Jadi istilahnya main belakang gitu ya, karena privilege-nya ini akhirnya di rumah sakitnya kita drip morfin, kadang drip morfin di rumah seperti itu. Jadi kalau dia balik-balik dirawat juga istilahnya nggak, bahkan saya sendiri setelah saya menjalani sebagai penyakit dalam juga sulit untuk minta obat morfin seperti itu. Kurang lebihnya kira-kira mau berbagi pengalaman, apakah ada strateginya dok? Terima kasih. Mungkin langsung Dokter Saji, silakan dok. Ya terima kasih Dokter Yu ya, Mario. Ya saya kira memang pada kasus-kasus yang advance seperti yang semangat tadi ya memang kadang ya harus kita multidisiplin juga ya, interdisiplin gitu ya, dari segi psikologi terus kemudian. Tapi memang kalau berbicara tentang morfin memang tidak mudah memang ya, kalau sesungguhnya keluar morfin apalagi di BPJS itu kan hanya di rumah sakit tersier sebenarnya ya, seperti di RCA mungkin rumah sakit tipe A ya gitu. Kalau rumah sakit yang di bawah itu apalagi B, C itu kadang-kadang memang oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi banyak kanker di poli paru karena memang semua pasti dirujuk gitu. Itu yang menyebabkan beda dengan PPOK misalnya asma, pneumonia kan sudah di rumah sakit. Ya memang sebisanya ya mungkin kalau bisa ya dirujuk ke rumah sakit yang mungkin akses yang tadi sehingga bisa menggunakan obat-obat yang oral tadi, yang sustainable release misalnya, itu yang bisa kita berikan 2x1. Tapi memang di awal sih mulainya boleh dengan intravena tadi misalnya, dilihat berapa kebutuhan setiap hari sehingga kita konversi ke oral, atau kalau lebih panjang lagi penggunaannya kan bisa kita konversi ke yang PET yang sehingga 3 hari baru diganti misalnya. Tapi memang pastikan dulu ke beberapa kebutuhan morfin oral misalnya atau mobil injeksi, nanti kita konversi ke, kalau misalnya kita menggunakan morfin oral 50 gitu, bisa saja kita konversi ke PET transdermal itu sekitar 25 mikro per jam ya, yang tempel sehari 3 hari dia baru ganti, atau mungkin itu ya, sehingga tidak harus sering datang ke rumah sakit kalau jauh misalnya seperti itu. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Ya, mohon maaf kepada hadirin semua karena waktu kita sudah habis. Mungkin lain waktu ada kesempatan lagi untuk bertemu. Karena waktu kita sudah sampai, mungkin saya tutup pada sesi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita dan berikan aplaus kepada Dr. Gurmet dan Dr. Saji. Terima kasih atas presentasinya. Saya sebagai moderator pada sesi ini mengucapkan maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.